and the E-League. I don't know if that's sports. It's a great school mindset. They know they got nothing on us. They're with other players that understand they have nothing on us. You guys are soldiers, okay? You're the best players. But play, don't talk. Let me do the talking. X is out as well. Right now. MC is mentally done. Europe has ever produced. Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Esport. Yoi, kita apa bang? Cabang baru. Yes. Yoi, cabang baru. Kita mau memisahkan diri dari The Lazy Monday. Iya, kita mau buat bikin channel sendiri. Kita mau apa itu kalau membangkang itu kalau Oh, ini mensabotase. Yoi, kita mau mensabotase The Lazy Media. Iya. Iya, yang enggak sih, bercanda sih. Bercanda, Aldo yang ada di mana kamu? Oh iya. Aldo Bang Sony. Pokoknya kita mau ekspansi ya The Lazy Yoi. Monday dalam rangka 2021. Yoi. Goes to international ya The Lazy Monday. Maka kita mau buka divisi e-sport dan kita salah dua ya untuk yang satu Bang. yang akan didelegasikan oleh para Yoi. petinggi-petinggi The Lazy Monday Yoi. untuk membuka cabang ini karena mereka itu nggak ada yang bisa. Yoi. Cuma gua yang kedua aja. Jangan rapi-rapi. Ini podcast yang ngelit harusnya gue. Oh iya benar. Iya. Maaf. Jadi selamat datang semuanya. Ya. Di The Lazy Esport ya. Ya ini juga permintaan dari viewers TLM sih. Yes. Kenapa nggak bikin The Lazy Esport Ini kita bikin sekarang. Aldo, The Lazy Esport itu ada duitnya makanya kita bikin. Logo ya, lu jelasin dong. Logonya. Logonya nanti gua bikin dalam video terpisah. Masa ada video Lazy Class breakdown logonya The Lazy Esport? Ya, siapa tahu nanti. Ya, terserah lu lah. Itu konten lu. Oke, jadi kali ini di podcast gua bersama lu udah tahu harusnya gua Joshua dan ini Bang Reza Pradana Gaming. Asik. Kita dari divisi yang berbeda ya. Lu apa tadi lu bilang lu divisi apa? The Lazy Esport. Tapi Gua yang divisi old-nya. Dia divisi old. Dia divisi yang paling milenialnya. Soalnya perbedaan kita gapnya tuh jauh, makanya kita lu berapa Bang? 45 ya? Enggak. 44. Udah 3. Enggak, gua 29, gua kelahiran 91 yang bentar lagi mau ulang tahun. Oh, sanjay. Ini, enggak usah ya. Jangan ribet dong. Oke. Ya sedangkan umur kita jauh ya, gua 18. Yang udah ulang tahun. Ya udah lah. Yoi. Jadi hari ini ya daripada panjang-panjang ya Yes. kita bakalan ngebahas sebenarnya yang menurut lu dan gua menarik yang terjadi di industri e-sport di tahun 2020. Tahun 2020 ya. Oke. Karena kita kan ya masih vibes tahun baru gitu walaupun sudah terlewat beberapa minggu tapi Walaupun nggak kerasa. Nggak kerasa tahun baru. Nggak kerasa tahun baru. Jadi kayak coba ya 2020 kayak coba lewat. Tapi ada tentunya beberapa hal yang menarik di tahun 2020. Apa sih? Nah, gua tanya dulu ke lu. Salah satu yang menurut lu paling mencuri perhatian lu di 2020 sebagai generasi old. Kalau gua dari divisi old, gua ngelihatnya tahun 2020 bidang e-sport ini gua pasti dan tidak bukan kalau kalian sering lihat IG gua ya pasti. Apa? Dari editor speak juga kalian udah tahu gua pasti milih Valorant. Dari editor speak Iya. Telem Game Awards ya. Semua orang ngomongin Valorant. Kayaknya lu doang sih. Oh iya, terima kasih. Lu juga main. Iya, gua juga main. Tapi Gua main Valorant juga dari dia. tapi yang lebih intens main sekarang malah. Iya. Tapi menurut lu Bang, kalau kita ngomongin e-sports ini ntar agak belakangan ya. Ya. Tapi menurut lu dari segi Valorant-nya sendiri, apa yang akhirnya memutuskan lu untuk pindah? Karena kalau gue lihat lu main game FPS lain juga ya, lu main CS ya. Gua buka nih. Menurut gua Valorant itu inovatif ya menurut gue. Sebagai pemain game tua ya, gua udah main CS itu FPS dari CS 16 yang gambarnya masih kotak-kotak. Tahun berapa itu? Aduh, gua SD kali ya. Main di SD warnet sih, gua belum masih lahir 1 jamnya 2.500. Itu yang ketawa pasti seumuran sama gua. Enggak, itu sih lu doang Bang yang ketawa harusnya. Enggak, pasti yang duduk di belakang tuh ketawa tuh.
Pokoknya kalian yang gua main game FPS itu CS 1.6 yang masih kotak-kotak, yang masih logonya itu masih 2D, yang main gini tuh. Ya semua gini bang. Oh, gitu. Iya. Sekarang udah enggak ya? Semua gini. Karena gua nggak main CS:GO. Oh, lu CS:GO nggak main main CS:GO. beneran doang, nggak sampai rank, soalnya nggak tahu ya. Itu harus mainin berapa banyak baru bisa buka rank gitu. Iya benar. Tapi udah gua uninstall, udah lupakan aja. Jadi gua main Valorant, gua taunya itu dari Joshua juga, dan gua bilang ini Valorant inovatif ya. Lu nggak terlalu lambat kayak CS:GO, nggak terlalu taktikal ya. Lu walaupun lu nggak keras banget gitu, nggak jago, tapi lu bisa gunain ability-nya buat nembak musuh ya, buat ngalahin. Kalau 1v1 lu bisa buat entry. Menurut gua jadi suatu changer yang di game FPS ya. Baru gitu. Iya. Jadi salah satu yang lu highlight menurut lu adalah karena kehadiran di sebuah game FPS 5 lawan 5 tapi punya ability. Yes, walaupun nggak secepat. Walaupun nggak intens ya ability. Iya. Walaupun nggak secepat Overwatch ya. Iya, Overwatch iya. mah bener. Tapi lu main nggak Overwatch? Overwatch gua nggak main dong. Lu kenapa lu nggak main Overwatch? Mahal. Gua kenapa nggak main dong? Lu kenapa? Mahal. Untuk sekelas itu, dan juga lagi waktu Overwatch datang itu gue lagi gila-gilanya kerja di kantor. Gue dulu Anjay. budak kantor itu. Cari uang. Jadi gue nggak main Overwatch dan gue main Valorant juga kayak asik, fantasi itu loh. Nggak terlalu serius kayak CS, nggak terlalu kayak realistik kayak harus pasang bom, tapi sama-sama walaupun pasang bom tapi kan bomnya aja juga lucu gitu loh ya. Di mana lucunya Spike itu? Panjang bisa naik gitu. Oh, iya. Oke, agak ambigu ya. Ya tapi juga ya, gamer old ya. ya sama sih bang. Kurang lebih menurut gue yang salah satu jadi freshman-nya selain ability adalah nggak tahu ya. Lu sama gue sama nggak nih? Tapi kalau gue tuh bosen dari konsep teroris lawan polisi nggak sih? Iya, udah berapa puluh tahun ya gue SD. Iya maksud gue kayak CS, Point Blank gitu. Gue kayak udah burn out sama konsep itu. Terus hadir kayak Valorant buat gue juga baru banget, dan nggak tahu ya, gue ngerasanya tuh kalau gue kan banyak main game FPS juga kan. Gue Point Blank juga gue main kalau lo tahu, terus CS:GO dan Overwatch gue main. Yang gak gue mainin itu R6. Jadi ya menurut gue Valorant itu lebih light nggak sih? Yes, lebih light, Lebih enteng nggak? Maksud Iya. gue secara mekanik dan gameplay jauh lebih mudah gitu. Lu nggak ada basic game FPS sebulan 2 bulan ngerti, bisa main walaupun nggak jago ya. Kalau jago mungkin gua udah di Bumi Sport gua. Oh sih. Lu gak di sini nih sekarang ya? Iya, nggak Lu di pakai sini. jersey nih. Gua udah temennya sama teh botol. Bumi Sport kan bukan teh botol. Oh, Adrigo teh botol. Iya, Yoi. Bumi Sport mah Adrian King ya. Yoi. Pokoknya kayak gitu lah. Sebulan 2 bulan lu ngerti cara mainnya, basic-basicnya lu bisa main ya sama teman-temanmu walaupun nggak jago-jago banget. Tapi dari sekian banyak have fun gitu loh. e-sport scene, lu memang setertarik itu sama Valorant? Ya, soalnya bisa main sama teman-teman juga. Salah satunya juga Karena gratis nggak sih? ya bisa jadi salah satunya. Jadi rame gitu. Iya. Walaupun juga siapa tuh namanya? CS:GO juga dulu-dulunya bayar terus jadi gratis juga. Tapi dia nggak ngangkat iya loh, menurut cuy. gua, iya sih. Tapi dia rusak belakangan karena gratisnya itu, Bang. Yes. Terus Jadi juga ada banyak cheater banget kan? Ya, Iya benar parah sekali. banget itu. Ya yang jadi concernnya Valorant kan ngeperbaikin itu kayak hit registration-nya. Ya. Kalau lu sempet tahu di Apex itu hit registration-nya agak berantakan. Ya. Sama picker advantage dan salah satunya anti cheat ya. Walaupun banyak orang Red yang nggak Lion, setuju ya. Walaupun banyak, salah satunya Bang Sony. Bang Sony itu nggak setuju sama Vanguard-nya Riot gitu. Tapi gua nggak belain Riot-nya juga, tapi itu salah satu langkah antisipasi ya. Tapi gue nggak tahu sih, gue juga nggak segimana paham kayak Bang Sony. Mungkin Yes. nanti bisa gue bikin kontennya bareng Bang Sony. Iya, benar. Ngebahas tentang masalah Vanguard ini. Tapi menurut lu setelah rilisnya Valorant ini dan rame-rame gitu, CS:GO versus Valorant yang bisa dibilang light versionnya CS:GO, ya lu setuju kan pasti akan gitu. Setuju banget sih, walaupun balik lagi gua nggak ada basic tapi bisa main loh. Itu Udah kan tua. berarti proof banget kan. Ditambah lu juga udah tua ya, udah refleks berkurang. Refleks itu cocok banget buat divisi old kayak gua ya. Refleks yang udah menurun, penglihatan juga nggak tajam banget. Itu kalau lu udah 10 meter Ke depan udah nggak kelihatan tuh ya. udah itu siapa ya itu? Itu sih lu udah nggak boleh bawa motor sih Bang menurut gua. Itu temen sama musuh gua tembak juga nih. Itu makanya lu doang. Iya, kayaknya gua doang Kalau ya. gua enggak, gua masih Masih kelihatan ya? Masih parah, masih bagus. Kayak Walaupun gitu lah. CTS ya.
Walaupun main Valorant CTS gitu. Tapi dari menurut lu Bang, saat perilisannya sendiri, lu pas kalau gua sih main dari hari pertama perilisan. Masih gambarnya masih jelek ya? Iya, yang omennya tuh mukanya masih jelek tuh. Yang sekarang kan garisnya 3D. Ya dulu tuh masih muka gitu omennya. Iya, dulu tuh masih muka. Mukanya Jet lagi. Yo, bukan. Masa mukanya Jet gitu. Tapi menurut gua salah satu yang menjadi fokusnya Riot untuk saat ini, kalau kita lihat ke 2020 ya, salah satunya fokusnya Riot itu ya ngegedein ekosistemnya sama player base-nya dulu. Yes. Dan mungkin dari player base sana ya mungkin dia juga ngincer untuk nanti ke depannya pemainnya untuk jual lebih banyak yang akhirnya long term sama Valorant. Ya. Karena kan kalau kita lihat hal itu yang nggak terjadi di banyak FPS-in di Indonesia gitu. Maksud gue punya satu study case dari teman gue. Teman gue itu ngadain turnamen untuk Point Blank. Waktu itu kalau nggak salah udah pindah ke JPT kalau nggak salah Point Blank ya. Jadi dia minta ID untuk spectator untuk turnamen dari gamenya sendiri, bahkan nggak dapet. Susah ya? Iya, bahkan nggak dapet. Gue nggak tahu faktornya apa, mungkin karena bukan liga resmi atau third party juga, gue nggak tahu. Ya tapi harusnya menurut gue ya, Riot lah ya. Iya, secaranya untuk sekarang lebih suportif lah. Ya. Lebih community. Karena dia mungkin mau ngebangun ekosistemnya dulu juga, punya player base yang kuat, apalagi punya pemain-pemain yang passionate sekarang ya untuk Indo. Lu sendiri tahu kan? Boom, AE, Morp gitu-gitu ya. Dan dari sana mungkin nanti punya coaching structure yang jelas juga, akhirnya dari amatir bisa ke semi pro, mungkin sampai ke profesional. Yes. Bahkan salah satu teman gue anak Reckless Sluts, walaupun nggak punya organisasi, yaitu si Suga, itu juga justru shifting Bang dari CS:GO ke Valorant. Nah ini kan yang banyak akhirnya rame di sana karena CS:GO is dead game mungkin orang mikirnya. Di Indo juga nggak terlalu gimana-gimana banget. Ya jadi menurut lu salah satu yang shiftingnya ini penyebab utamanya apa? Apakah ini memang orang ngelihatnya sebagai sebuah panggung baru gitu, atau e-sport scene baru aja gitu? Ya panggung baru ya salah satunya ya. Terus juga Riot juga lagi ketol-ketolnya. Akhirnya bedol desa ini juga terjadi. Bedol desa tuh maksudnya. Bedol desa itu gue tuh beda Bang bahasa ya. Lu tuh 31, gue tuh 18 Bang. Jadi itu akhirnya yang main CS:GO nggak hanya di Indonesia aja, di luar negeri juga pemain-pemain yang kita tahu, Tens juga salah satunya yang cukup Wardell juga akhirnya yang dulu CS:GO pindah. Tapi legenda-legenda CS:GO juga cukup banyak yang pindah. Yang terakhir gue denger itu si Get Right. Nah, itu salah satunya kan. Get Right itu yang pindah. Udah pensiun ya kan? Iya, yang udah pensiun. Akhirnya balik lagi. Dan justru yang uniknya adalah memutuskan yang lagi rising star di CS:GO. Akhirnya memutuskan untuk shifting ke Valorant. Walaupun memang beberapa nama-nama Valorant adalah memang mereka yang nggak terlalu gede di CS. Ya banyak sih. Kayak Stewie kemarin gua juga lihat udah mulai main Valorant. Itu kayak udah bawa pindah tuh. Stewie iya, bawa pindah kan. Bawa pindah tuh Stewie tuh kayak. Karena polanya memang kalau gue lihat sama Bang, kayak Som juga live streaming Valorant ngumumin. Gitulah. Tapi justru yang shiftingnya inilah yang kita bilang menarik, karena kalau gue lihat juga untuk North America CS:GO ini nampaknya tidak jalan gitu. Iya, makanya udah mulai sepi. Sudah mulai fokusnya jadi ke Europe ternyata. Iya, benar sekali. Itu juga yang nonton juga mulai berkurang kan ya. Terus ya concurrent viewersnya juga turun, dan beberapa tim NE bubar untuk CS:GO. Salah satunya 100 Thieves. Ya. Akhirnya memutuskan untuk bubar, tapi bikin tim Valorant yang akhirnya menjuarai First Strike gitu. Untuk pertama kalinya. Turnamen major resmi ya, liga resmi dari Valorant. Ya menurut gue dari First Strike-nya itu sih Bang, akhirnya Riot gimana nemuin ternyata berarti dengan ngadain First Strike ini menurut gue berhasil. Sampai akhirnya dia kan ngumumin, gak lama dari situ dia ngumumin liganya dia. Valorant Champions Tour yang harusnya jalan di 2021 nanti Januari. Ya. Kayak patut kita tunggu ya itu. Iya, patut kita tunggu ya. Ya tapi balik lagi sih ya, kalau ngomongin e-sports ini ya harusnya di Indonesia sekarang yang terbesar nggak bukan adalah
mobile games. Mobile games kemana-mana kayaknya kita ngomongin mobile game. Mobile game. Yang ya tentunya yang menang di The Lazy Monday Game Awards kita juga mobile game. Ya. Nggak bisa Ryzen dipungkiri ya. Iya. Walaupun kalau gue baca komen gue tuh selalu bingung ya sama orang-orang. Nggak tahu kenapa dia tuh selalu komen setiap kali ada mungkin macam-macam berita PUBG Mobile. Dia selalu komen Ryzen siapa sih prosesor AMD? Gak maksud gue. Mungkin itu dari kalangan gue ya divisi old. Ya nggak tahu. Atau enggak mereka pengen coba ngejok saja. Ngejok saja ya mungkin. Ya tapi gitu. ya tapi salah satu pasar terbesar di Indo adalah mobile games, Bang. Ya. Nah, menurut lu sendiri nih, kan kita baru kedatangan salah satu game baru lagi. Another Riot Games. Yes. Yaitu Wild Rift. Ya kalau ngomongin Mobile Legend mah udah gede banget dah. Udah Indonesia ya. udah Indonesia bisa dibilang kiblat nih. Menurut lu bisa dibilang sebagai mobile games Indonesia kiblat nggak? Bisa dibilang sebagai meta ya. Dan kita juga bisa bangga lah. Kita itu nggak hanya bisa dilihat nggak hanya dari bulu tangkis doang, kita juga Gak cuma bulu tangkis, rendang, nasi goreng. kita juga melahirkan meta-meta baru. Semua orang juga ngelihatnya dari kita. PUBG Mobile juga kita bisa dipandang ya, juga Mobile Legend juga. Salah satunya Lemon katanya paling ditakutin. Ya kan? Itu tuh bahkan gue tuh terakhir gue denger dari salah satu pemain Brazil ya. Iya Yaitu benar. siapa namanya? Was kalau nggak salah, pemain DreamHack. Itu dia bilang ya memang untuk sekarang ini yang paling dia anticipate adalah alter ego. Iya. Untuk Mobile Legend ya. Untuk Mobile Legend yang dia anticipate alter ego. Terutama dia bilang, terutama yang jadi main fokus dia bilang itu adalah si Sally Boy. Sally Boy menurut dia adalah salah satu pemain terbaik Indonesia. Yes, salah satu ya. Yang punya pola farming yang sangat efektif sehingga membuat dia itu menjadi sebuah pemain yang cukup berbeda di antara yang lain. Ya menurut gue udah dari sana aja kita sudah terpandang lah. Berdasarkan kita M1 EVOS, Pak. Iya. Itu ya Kita semoga bisa lihat ya. Indo Pride lagi lah. Salah satu perwakilan kita jadi juara ya. Iya. Alter ego atau enggak sih RRQ. Kalau gua sih jagoin alter ego, tipis-tipis ya. Gue juga alter ego sih. Iya kan? M2 gue juga alter ego. Soalnya M2 lagi peak-peaknya ini alter- lagi di atas nih. Peaknya ini lagi ngeri nih. Walaupun sayang ya Ahmad nggak main. Iya, Karena corona gitu. Iya mungkin kayaknya sih nggak banyak berpengaruh ya. Tapi Kayaknya sih, menurut gua sih go Udil ya, Udil maju aja terus lah. Pantai-pantain. Tombol mundurnya kalau bisa hilangin. Recall-nya juga dihapus. Bisa Kok nggak bisa? Ya maksud gua kalau nggak bisa recall itu buang-buang waktu, Bang. Kenapa recallnya mesti dihapus? Ya Mungkin gitulah. tapi Indonesia ya baik-baik lagi lah, bisa dibilang kiblat untuk mobile games. Iya benar sekali. Lu setuju? Setuju banget. Setuju? Anda setuju? Oke, kita tutup podcastnya. Enggak. Tapi menurut lu dengan kehadirannya Wild Rift, Bang? Yes. Ya 2020 sih Riot cukup berapi-api ya. Cukup ngeri nih. Kita nggak Banyak game game baru. yes, mulai dari gua Runeterra. tuh lupa. Iya, gua tuh lupa yang mana dulu. Gua lupa juga Runeterra tuh 2020 nggak ya? Tapi setahu gua tuh roadmapnya kayak Legend of Runeterra dulu, terus habis itu Valorant, terus akhirnya baru terakhir Wild Rift. Yang kemarin sempat dibikin beta. Iya, dan betanya juga Indonesia dapat. Banyak yang ditunggu-tunggu loh. Iya, Gua nggak dapet sangat. sih waktu itu. Gua juga nggak dapet, gua kesel. Kesel waktu gua. itu. Gua sempat mau telepon tuh orang raidnya. Tapi nggak Oh, boleh. lu kenal ya? Enggak sih. Oh enggak. Ya udah, oke, lanjut. Jadi ya menurut gua menurut lu nih, Bang. Menurut lu apakah ini menjadi suatu, nggak tahu ya, orang-orang kayak banyak yang ribut di antara Mobile Legends dan League of Legends Wild Rift ini untuk di tahun 2020. Menurut lu gimana? Lu ngelihatnya dari generasi old anjay yang selalu lu api-apikan itu. Tapi menurut gua sih Wild Rift kayaknya butuh waktu banyak ya buat geser Mobile Legends ya. Mulai dari soalnya lebih kompleks pastinya, lu harus beli ward lah, harus recall kalau lu mau beli item. Itu yang apalagi mobile sekarang, lu habis dari Mobile Legends nggak perlu bisa beli item di jalan, terus lu Beli ada item di adaptasi Tuhan, barunya. beli item di Tuhan. Soalnya banyak juga MOBA yang sebelum Wild Rift juga dead game juga, kayak Vainglory ya? Vainglory, terus juga kayak Marvel Super War. Marvel Super War sih gua nggak main sama sekali sih. Gua main sih, sempat ngangkat dikit, terus akhirnya Wild Rift ada, udahlah. Wild Rift aja udahlah gitu. Bye-bye, iya. Bye-bye. Apalagi kan kita juga ngelihat dari League of Legends-nya gede, pasti kayaknya Riot nih pasti serius di Wild Rift. Ya karena ekspektasi kita ya League of Legends ya.
Ya, ekspektasi kita. Iya, harusnya kita ngeliatnya ke tanaman kita League of Legends. Dan menurut gua butuh banyak waktu buat Riotnya untuk ngembangin Wild Rift atau seenggaknya ngejar si Mobile Legend ya. Soalnya Mobile Legend gua lihat udah berbenah, udah sekarang ada jungler lah, terus juga item-itemnya, terus juga mulai dari desainnya juga mulai Udah mulai bagus ya? Grafiknya udah mulai bagus. Udah mulai bagus, udah mulai apa tuh namanya? Rata. Dulu kan ada yang gambarnya jelek, ada yang bagus. Oh, iya? Kelihatan banget Iya. desainernya itu pasti itu beda. Wis, lu sebagai desainer tuh Iya. berapi-api itu tadi ngomong. Iya. Gua lihat dari hati. Gua lihat dari tampilannya ini kayaknya desainernya beda banyak nih yang Oh, iya. gambar. Kayak gitu loh. Oh, iya. Ya, tapi dari segi Wild Rift dari pondasinya bagus, gua sih harapannya nggak muluk-muluk supaya lagi-lagi sih buat komunitas di mobile gamer di Indonesia itu banyak pilihannya, nggak Mobile Legend walaupun Mobile Legend Jadi didominasi lebih variatif lah ya? variatif juga. Kalau buat yang pro player yang nggak berhasil di Mobile Legend bisa pindah kayak CS:GO kan. Ya, CS:GO nggak berhasil pindah Valorant, lu nggak berhasil di Mobile Legend pindah ke Wild Rift, jago juga. Terus ada juga sama-sama diuntungkan lah, win-win solution lah. Iya, jadi semua ya baik-baik lagi sih ya, tetap panggung menurut gue ya panggung baru lagi. Akhirnya kita juga ngelihat kan dari segi timnya banyak yang akhirnya ekspansi gitu. Yes. Ya Boom Esport aja open recruitment 3.600 orang, Pak. Buset, itu orang apa duit itu? 3.600 orang mau beli somai doang. Jadi 3.600 orang yang kita bisa udah jadi patokan untuk antusiasme lah. Ya, Harusnya. Karena tingginya animo ya. Kalau gue lihat yang ikut itu nggak cuma dari Indonesia. Oh ya? Tapi dari Southeast Asia. Malaysia gitu Iya, ya? dari Southeast Asia. Negara-negara terdekat Iya, ya? dari negara-negara terdekat. Dari Itu offline ya Southeast Asia. pasti ya? Harusnya kualifikasi open recruitment-nya itu dia online. Online. Tapi dia udah ngedatengin coach dari Singapura. Oh. Dan coachnya juga kalau lo tahu dia itu coach dulu tuh dia nge-coach di League of Legends juga. Oh, Di beberapa tim di Singapura. Setahu gue dia pernah loncat dari ketiga tim. Kayak gitu, James tapi dong gua ya? lupa. Iya kayak James. James juga dari Singapura kan? Iya. Jadi menurut gue ya Boom Esport kalau nggak tahu sih ya, kalau gue ngelihat pergerakannya dia udah kayak nggak mau ngambil resiko main full 5 Indo gitu. Kecuali mungkin di Dota kalau dari si CEO-nya sih bilang terakhir tahun ini dia bakalan full 5 Indo. Tapi gua nggak tahu ya kalau Wild Rift karena kan banyak dari negara lain juga. Terus juga itu masih belum ke apa tuh? Nggak ada gambaran jelas mana yang jago, mana ini soalnya baru semua. Itu kan? based on rank, setahu gua dia tuh rata-rata sama sih Bang, kayak tim Secret juga. Tim Secret yang ngebuka open recruitment untuk Wild Rift, akhirnya diseleksi filter pertamanya itu udah By pasti rank? udah pasti by rank. By Kedua nama nggak? itu, Main apa nggak? yang namanya bagus. Nggak. Tapi yang pasti itu by rank. Aha. Abis itu di mix untuk lu turnamen, Oh. turnamen internal. Jadi dari sana lu bisa tahu siapa yang mainnya bagus. Oh, jadi siapa yang menonjol bisa diambil ya? Iya gitu. Even lu kayak berlima mungkin dari sana siapa yang mainnya bagus atau dari yang menang, gue juga nggak tahu nanti mekanismenya gimana. Yes. Tapi ya harusnya ini sebagai sebuah indikator lah untuk kita bahwa ya memang 2021 sih Wild Rift juga akan memulai beberapa. Ya kita semua kita berharap banyak Iya, ya kita pasti. berharap banyak lah Riot sama tolong e-sports. lah Riot. Iya, Riot. Biar kita ada bahan yang mau diberitain gitu loh. Iya. Kalau bisa kita podcastnya Riot semua. Riot nanti gede di sini. Iya. Nutupin muka kita. Placement. Ini juga bisa loh, ada logonya. Riot. Ini desainer jago di sini. Ya tapi kita balik lagi ke topik ya, tapi sebenarnya ya Wild Rift memang perlu waktu. Iya perlu waktu banget. Tapi sih. salah satu menurut gue yang cukup diincar sama para tim ini untuk ngebuka lebih dulu itu selain harga pemain yang murah, menurut Iya lo? bener banget tuh. Bener. Harga Gua pemain setuju murah banget kan? ya. Pasti Harga murah. pasti murah. Dibanding Mobile Legend, Free Fire dan PUBG, Nah, dia pasti jauh lebih murah. Pak. satu player Wild Rift itu sama dengan 16 kalinya si Lemon kali. Bisa 20 kali, 20 kali. Itu harga pemainnya masih murah, murah. Terus juga masih murah. ngincer ini dong turnamen juara pertama itu pasti bakalan diinget tuh. Pride. Pride-nya itu Pride. juga pasti ada. Contohnya nih Mobile Legends, Saint Indo juara MPL pertama Iya. dibangga-banggain Ya, dong. walaupun sekarang kemana itu timnya? Enggak tahu. Aku taunya yang punya doang, Yang punya doang. yang cakar-cakaran. Oh iya. Tapi waktu itu kan itu organisasi itu gampang-gampang susah sih. Waktu di Sense Indo juga playernya juga ada nama. Waktu itu bukan ada nama sih, ada bakat gitu loh kayak Just No Limit, Aura. Iya. Akhirnya karena
direkrut sama tim-tim gede akhirnya pindah kan. Iya, Terus pecah ya. akhirnya Sense Indo juga. Nah, ini mungkin salah satu tadi apa yang buka Wild Rift baru, divisi baru. Si Bum. Nah, si Boom Boom itu buka, mereka mau ngambil generasi pertama Iya, ini iya, yang iya. bibit-bibitnya gitu. Menurut gua sih langkah yang bagus sih. Oh, iya. Bakalan Bisa jadi diikuti mega. sama Ya diikuti sama harusnya ya tim e-sport yang lain sih. kurang lebih patternnya nggak tahu sih ya, gue belum bisa baca ya, tapi bakalan Lemon wannabe nggak sih? Ya. From start terus jadi From zero to mega hero ya? mega star kan akhirnya. Iya. From zero to hero Iya, ya. tapi akhirnya baik-baik lagi lu perlu tweak Dedikasi, sana sini sih. iya. Iya, lu perlu tweak sana sini untuk memperbaiki tim lu sampai lu dapetin Komposisi bisa yang dibilang bagus. chemistry-nya Bigetron RA lah. Lah, bener. Itu kalau nggak ada si duo kembar, kalau duo kembar dipisah itu nggak tahu deh. Mau kayak gimana? Iya. Chemistry-nya dapet sama Micro Boy sama Ryzen. Semua mainnya bagus. Sama siapa Solid itu yang lah. cewek? Veteran. Alice. Alice, Walaupun sayang banget. belakangan dia lagi nggak kelihatan sih. Katanya sih lagi kurang sehat. Ya, Kita dia harus pulang kampung ya. GWS lah. Kita berdoa dulu Iya. loh. Iya. Ya tapi selain itu menurut gua Wild Rift bisa jadi panggung baru juga untuk Iya. Itu lagi yang diuntungin lagi-lagi ya kita Indonesia lagi. Kita bikin baru meta. Ya semoga Wild Rift sama si Mobile Legends kita bisa mendominasi ya. Walaupun di region seenggaknya saya dulu lah, terus Asia. Iya. Soalnya ini League of Legends kan mendunia banget kan ya. Iya, dan ternyata nggak works untuk di Indonesia bahkan. Iya. Bahkan- Bahkan tahu. iya, bahkan setahu divisi gua tuh- modelnya juga works. Iya, justru setahu gue tuh malah kalau League of Legends itu kita udah nggak ada server, tapi kita semua ke Singapura ya kalau nggak salah, gue nggak tahu. Jadi kantor kita juga dari 12 orang yang main League of Legends cuma satu. Itu pun sekarang udah jarang. Iya, itu pun udah Valorant biasanya. Kita udah suntik DNA Valorant. Ya tapi 2020 bisa dibilang tahunnya Riot. Yes, thank you Riot. Kalian punya inovasi-inovasi yang Gokil. cemerlang, inovatif. Ya pokoknya Meskipun terhalang oleh pandemi ya, tapi event-event yang menyedihkan lah. Ya baik-baik lagi sih Riot. Worlds 2020 itu jalan loh di China, Ya. di Shanghai. Tapi Ya, gua sempat sedangkan lihat. kompetitor terbesar ya Dota 2. di internasional justru malah postpone. Akhirnya nggak ada di internasional 10. Yang harusnya ada di tahun ini sih, karena Dota Pro Circuitnya sudah back on track. Walaupun kalau lu tahu Bang, mungkin gua nggak tahu ya lu ngikutin Dota atau enggak, tapi lu pasti ngikutin bola. Bola main. Kurang lebih dia ganti format untuk Dota Pro Circuitnya itu seperti Liga Inggris. Oh. Jadi ada tim yang dapetin direct invite, ada yang merangkak dari kualifikasi. Oh gitu. Jadi Itu ada tapi nama-nama gede pasti bakalan direct dong. direct. Kita baik-baik lagi ya Indo Pride gitu. Akhirnya Boom Esport direct invite untuk di PC 2021 Southeast Asia. Loh, secara nggak langsung nama Indonesia juga bakalan dikenang ya. Bukan dikenang. Bakalan Dikenang dilihat. udah nggak ada dong. Udah mati ya. Bakalan dilihat. Ya terima kasih buat mobile. Kalau yang dulu bilang mobile itu kasta kedua, ketiga. Hey, sekarang 2021 ini kayaknya bakalan melejit terus ya. Terus Ditambah juga kan udah game-game ya masuk game baru lagi. Terus kalau untuk kayaknya udah mulai pisah ya entusiasnya PC sama entusiasnya mobile. Kayak udah nggak ribut gitu sekarang. Kalau dulu tuh awal-awal mulai tuh berisik gitu. iya karena sekali lagi balik lagi waktu yang akan menjawab Oh, teman-teman. anjay, mabar. Oke itulah. Nice. Jadi semua kita mau doakan ya. Riot ini soalnya berjalan dengan lurus. Turnamennya jalan, game-gamenya juga naik semua. Ya kita tunggu Wild Rift Secara bakalan. community open banget lah. Iya, Wild Dibanding Rift yang sebelumnya bakalan yang segede tidak terjadi. Mole juga ya. Iya, harusnya ya meskipun agak takes time lah kalau berdasarkan. Yes. Tapi menurut gue sih harusnya nggak akan segede Mole karena baik-baik lagi menurut gue ya. Menurut gue pribadi Wild Rift tuh jauh lebih susah. Ya, itu untuk kalangan-kalangan yang emang Kayaknya orang yang benar-benar terbiasa League of Legends. Iya League of Legends atau terbiasa dengan MOBA nggak sih? Maksud gue ya Mobile Legends itu MOBA, tapi it's on simple way gitu. Nah, sama. Menurut gua bakalan ada panggungnya sendiri sih. Iya, jadi soalnya kalau lu nggak dapat menurut panggung gue di Mole, lu dapat panggung di menurut Wild gue Rift. menurut gue sih nggak sebesar Mobile Legends sih karena Iya. secara kompleksitas menurut gue jauh lebih susah. Kalau menurut gue yang salah satu menjadi pembeda juga dari sekarang ya dari League of Legends Skillnya ya? dan Dota itu skill ya. Kalau League of Legends itu menurut gue lebih skill shot, lebih Yes. banyak skill shot dibandingin target. Yaitu sama yang di bawah League of Legends
ke Wild Rift. Yang dibawa Riot ke Wild Rift adalah skill shot. Yang menurut gua itu jauh lebih kompleks karena lu perlu angle, lu perlu timing. Segala macamnya. Kalau lu nggak kena ya sama-sama buang mana, buang skill, dan balik lagi tadi yang udah diomongin Bang Reza. Sebenarnya jauh lebih susah untuk pembelian item sih juga susah karena lu perlu balik ke home ya. Lu harus beli ward, lebih slow pace jatuhnya. Dan gua sempat beberapa minggu ini kemarin gua lihat League of Legends ya, itu kan nggak hampir sama ya. Itu kompleks jauh banget. Kompleks Pak, parah jauh. Menurut gua tuh yang salah satu jadi susahnya untuk Wild Rift bertahan atau enggak adalah kompleksnya itu. Yes. Karena kalau ngelihat kayak Vainglory gitu, Vainglory tuh susah mampus. Ya, apalagi di tap-tap ya. Iya, gua tuh main Vainglory sampai rank yang cukup tinggi. Gua lupa kalau nggak salah tuh Conqueror. Gua udah nggak inget sih ranknya. Pokoknya udah cukup tinggi dan itu udah mau mati gua mainnya. Iya. Walaupun masih ada yang beberapa main ya. Iya beberapa kita juga tahu kan tim-timnya seperti dulu ada Elite 8. Iya Elite 8, L8 kan? Yeah, logonya tuh yang L8 gitu, yang akhirnya nggak lama juga nggak tahu mana gitu ya. Dan akhirnya memutuskan untuk ya sepertinya game mobile yang lain lebih menarik. Iya. Ya, tapi semoga Indonesia tetap menjadi inilah tandeman untuk mobile terutama. Jadi kiblat dan jadi meta ya. Kiblat ya. Ya udah jadi meta sih. Menurut gua untuk sekarang ya udah bisa lah. Bisa ya? Udah bisa menurut gua. Untuk jadi meta, jadi kiblat diakui lah paling enggak untuk di Southeast Asia punya nama lah. Bahkan sampai ke game yang paling baru Valorant punya nama. Bahkan sampai ke Dota. Oke, salah satu tim yang masih mempertahankan apanya ya? Akarnya ya. Akarnya untuk stay on PC dan punya ya meskipun punya divisi mobile gitu. Yaitu Boom Esport. Si Boom Boom ya. Boom Boom ya, salah satu tim Dota terbaik. Akhirnya 2020 juga menjadi tahun yang menurut gua untuk tim ini cukup menyedihkan. Karena kalau lo tahu itu Dreamosel yang hadir pertama hari pertama Boom Esport itu mendirikan divisi Dota, akhirnya itu cabut Pak. Gitu. Cabutnya tuh bukan yang gimana-gimana, tapi cabutnya yang memang kontraknya habis aja gitu. Sebenarnya anak-anak Boom di Desember itu ya kontraknya semua goodbye sebenarnya. Dan yang kenapa Boom Esport akhirnya tidak memutuskan untuk memperpanjang kontraknya Dreamosel adalah karena dia sebenarnya pengen mencoba hal yang baru juga. Dan mungkin Boom ngelihat Dreamosel juga kayak ini anak 4 tahun sama gua, dia juga nggak kemana-mana, kita juga nggak kemana-mana mungkin. Jadi kenapa nggak kita coba hal yang baru untuk kebaikan kedua bersama ya? Iya kebaikan bersama lah. Akhirnya kan kita juga lihat Dreamosel ngetim akhirnya sama In Your Dream sama Poloson sama Cuan gitu. Akhirnya lolos ya. Untuk divisi ya lolos untuk lower division yang kita bakalan lihat nanti tanggal 18 seharusnya. Yang nggak tahu sih ini video harusnya dari sini sebelum tanggal 18. Yes. Jadi menurut gua untuk Dota juga ya seperti meskipun tidak terlalu terdengar ya, tapi Boom Esport tolong pertahankan. Terima kasih ya. Iya, pertahankan konsistensi Anda. Walaupun Army Geniuses juga bagus, tapi Boom Esport going to saya menurut gua Anda adalah tim Dota nomor 1 saat ini di di Indonesia. Walaupun di saya ya 23 lah. Iya, sama Fnatic sama ya, kalau dia juara 3 tuh di atasnya di antara Fnatic gitu atau enggak Geek Fam atau enggak TNC gitu. Jadi iya benar sih Geek Fam nih. Iya, tapi ya akhirnya juga kan Geek Fam enggak lama disband. Iya. Tim Dotanya. Ya, tapi semoga gue sebagai penggiat Dota gitu ya. Gue berdoa juga untuk 2021-nya Boom Esport akhirnya harusnya berjalan lancar konsisten. Kalau bisa TI dah. Oh, iya dah. Gua doa yang terbaik sih buat Iya dah. TI dah ya. Oke, semoga ya tim Indonesia yang lain juga bisa TI ya. Ayo atuh TI. Masa major minor mulu. Mah kurang. 2021 kayak harus ada terobosan-terobosan yang baru ya. Betul. Mungkin itu aja untuk 2020-nya ya. Kita udah ngebahas salah satu yang menarik untuk Bang Reza, yaitu per Valorantan dia yang sampai saat ini ranknya juga masih di situ aja, Kes. Iya. Kayaknya sih menurut gue itu settingannya Riot Bang. Biar kita main terus ya. Yang namanya Las Vegas tolong ini ranknya ditahan. Di apa dia apa rank lo apa? Nggak usah diomongin lah. Gak enak ntar muncul aja lah gue. Jadi kita udah ngebahas dari segi Bang Reza, udah ngebahas juga menurut gua salah satu yang cukup menarik juga hadirnya Valorant, hadirnya game-game baru yaitu Wild Rift juga.
Dan 2020 adalah tahunnya Riot ya, meskipun saya sedikit kecewa dengan Dota Pro Circuit, tapi harapan terakhir Bang. Yes. Apa, Harapan Jo? lu untuk 2021. Yes. Terlebih buat dunia e-sport ya. Asik. Reza Pradana Gaming nih. Mirip Pindah Pasudang nggak dia? Untuk dunia e-sport pastinya harus lebih maju sih. Mulai dari bawahnya sampai atasnya itu harus kerjasama sih. Yang tadi gua bilang Indonesia itu kayaknya harus jadi kiblat. Kita udah ada nama ini. Kita kiblat di mobile games. Iya, mobile games. Dunia e-sport kan jauh-jauh dari mobile game. Salah satunya kita harus maju, kita game-game komunitasnya yang pasti. Kita juga sebagai media TLA Sport kita juga mau menjadi turut bagian dalam sejarahnya e-sport di Indonesia tentunya. Pastinya harus maju sih. Itu doa gua sih nomor satu. Maju Dan mah juga, pasti lah ya. roster-rosternya juga semakin makmur. Ya kan? Media-medianya juga, terus juga banyak tim itu kan juga jadi lapangan kerja baru. Iya. Ya kalau bisa timnya nggak itu doang lah. Kalau gua dulu mau kerja di mana ya? Sekarang tim mana ya? Kayak gitu deh. Anjay. Kayak gitu deh. Ini tim yang ini kan udah banyak nih. Iya. Kayak 9C, Iya. SMT, bukan TSM ya, SMT. Dulu kita bikin CV ya. Asik. Sekarang kita bikin ini, gameplay. itu. Naikin dulu kalau naikin skill soft skill apa Asik. desain, sekarang naikin rank kayak gitu. Yo, Dunia semakin maju, gua pasti berharapnya kalau terlebih juga buat DLC Esports semakin maju, kita bisa memberikan berita-berita yang layak untuk kalian ikuti ya. Kita juga ada di IG, ada di YouTube juga ya pastinya. Ya ini di YouTube ini kita Ya, sekarang. Kita sekarang lagi di YouTube ini kita Iya, sekarang. makanya. Pokoknya gitulah, dari medianya pasti grow up juga jadi satu komunitas yang kuat. Yoi. Bukan semata-mata pasti buat win-win solution ya. Pastinya. Yoi. Untuk semua orang. Ya, semua orang hanya yang dari bawah sampai atas, semuanya dapat. Kayak gitu. Harapan yang luar biasa dari seorang generasi old ya, terlihat sekali gitu. Jawabannya itu adalah jawaban-jawaban orang tua yang kalau ditunjuk jadi kepala sekolah, harapan bapak-bapak, ya ini jawabannya. Kalau ditunjuk ketua kelas, kayaknya semua yang nunjuk gue. Iya, memang umur tidak bisa dibohongi. Waktu gitu. tidak bisa bohong, teman-teman. Iya bener. Jadi Kalau lu sebagai generasi milenial, harapan lu untuk dunia e-sport terlebih salah satunya DLC e-sport apa, Jo? ya kalau buat kita sih harusnya kita nggak jauh-jauh dari kata semakin maju. Yes. Tapi kalau ngomongin soal e-sportnya Bang ya, gua tuh pengen banget ngeliat kayak kebangkitan FPS game yang di bawah Valorant ini. Oh, oke. Gua mau banget kayak ngeliat tim-tim Indo akhirnya tanding satu sama lain lagi. Mendunia lah ya. Akhirnya jadi kayak pertandingan di mobile games, kita punya liga sendiri apa segala macem. Terus jalan semuanya, akhirnya semuanya jalan bareng-bareng sama community-nya, sama IO-nya, sama Riot-nya juga yang suportif ternyata sama kita, Ya. sama community Indonesia. Ya, terlihat lah dari game ya, dia nyediain subtitle Indo tuh untuk apa gitu. Mungkin juga kedepannya itu bakal ada Gatot Kaca kayak gitu. Udah jet dari Korea. Terus kita kan juga nih. sempat kerjasama ya waktu itu Iya ya. sama Nap. Jadi menurut gua pengen ngelihat kebangkitan dari game FPS. Kita juga Indonesia mau dulu, gitu. mematahkan stereotip lama-lama ya sebagai gua divisi old. Kalau game itu nggak masalah akhirnya nih tahun 2021. Mau mobile, mau PC semuanya ada duitnya ya. Konsol juga ada Iya. e-sportnya. Kayak gitulah pokoknya. Jadi Terus gue apa lagi, berharap Jo? untuk 2021 ya, mari scene FPS Indonesia kita bangkit kembali Iya. gitu. Ya dan tentunya gue berharap untuk mobile games yang sekarang nih solid banget, kuat Semakin solid banget ya. untuk Indo, ya harusnya Semakin menjadi semakin solid gitu. Yes. Dan akhirnya ngebawa inspirasi untuk liga-liga amatir juga. Untuk Ya, pemain-pemain amatir akhirnya salah satunya kan yang kita lihat kemarin ya pemain baru itu si Albert ya, Oh, bener. MVP MPL ID season 6. Ya menurut gua ngeri banget gitu, anak yang baru promote dari MDL ke MPL terus langsung MVP dan Langsung bawa ada nama ya? champion, yoi. Ada nama, semuanya udah dapet. Yoi. Ya kan dari Kalau dalam dunia kerja itu mustahil kalian dapatkan. mustahil itu ya. Itu berapa puluh tahun itu menjilat bos Anda atau enggak ngikut. Udah. Oh iya. Jangan bawa masalah personal dong. Iya, itu ntar aja. Iya, Kalau mau pas nanti. kameranya mati. Kalau mau ada di The Lazy Company lah.
TLC. Jangan, itu Leji Cinema. Oke, ya menurut gua salah satu yang jadi concern gua adalah kebangkitan game FPS. Semoga game-game mobile semakin solid lah. Ya, pastinya. Dan terutama let's go untuk Bumi Sport, untuk tim-tim Dota Tanah Air ya. Untuk Bigetron RA yang akan PGMC ya. Yap, yang akan PGMC, oke, semangat ya. Indopride ya. Ya untuk Alter Ego dan RKOC juga sih yang bakalan M2 dalam waktu dekat. Ya baik-baik lagi ya untuk fansnya, jangan pada ribut gitu. Kalau yang menang RRQ atau Alter Ego juga kan yang bangga nama Indonesia. Gitu. Dan pokoknya jangan lupa support kita ya, supaya kita terus memberikan berita-berita menarik ya di Instagram dan juga di YouTube. Yoi. Ya oke, mungkin segitu aja untuk podcast kali ini bersama gua dari perwakilan generasi umur 30-an nasi, yaitu Reza Pradana. So ini dia konten pertama kita bisa dibilang dari The Lazy Sport. Mungkin lu semua mau lihat apa atau berdiskusi sama kita semua, silakan nggak usah ragu lah, tulis di kolom komentar. Mungkin nanti Bang Reza atau gue yang bakalan jawab. Dan mungkin lo mau lihat konten apa juga langsung tulis di kolom komentar. Nanti kalau saran-saran kalian tentunya sangat bermanfaat untuk kita juga gitu. Kalau kita juga ada kekurangan dan juga langsung aja salah-salah kata gitu. Bang kurang ini bang kurang itu yang bang kurang ganteng, kalau itu mah berat gitu. Kalau itu mah jangan komen. Bang rambutnya panjangin lagi ya nanti sabar. Gak bisa, ini mah udah pokoknya cukur. Kita juga bakalan concern di komunitas kita ya. Yoi. Kalian bisa langsung aja gabung di Discord kita ya. Yang linknya ada di deskripsi, nanti gue bisa taruh. Dan mungkin segitu aja Bang untuk podcast kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Follow juga nih, follow ya Instagram kita di @thelazy_esports yes. Untuk lu dapetin berita-berita e-sport lebih cepat lewat sosial media lu, ada di sana, ada di The Lazy Esports. Dan Instagram lu Bang? Gua di Reza Pradana pakai Z ya belakangnya ini. Pradanaz, asik. Dan gua di @joshuahadinata.c. Oke, mungkin untuk next podcast lu bisa lempar ke kita juga, bisa DM kita, bisa komen kita. Oke, kita mau bahas apa? Mungkin kalau menarik bisa gue bahas gitu sama Bang Reza ya. Tapi jangan yang nggak masuk akal ya, jangan kayak Bang bahas skincare gitu. Itu kan nggak mungkin gitu. Bang, sambonya apa Bang? Bahas dong itu. Itu ya jangan. Namanya aja The Lazy Sports gitu. Yes. Oke ya, mungkin segitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan hashtag kita ya. Keep lazy and stay competitive. Bye.